Selamat datang di RubyGo ID. Kembali lagi untuk part 2 ini kita akan coba menginstalasi Rails pada OS X Maverick. Dan setelah part 1 kemarin kita mencoba untuk menginstal Rails, Ruby Gem, dan juga RVM. Kita akan mencoba untuk instalasi Rails untuk web aplikasi pertama kita. Tentunya silahkan cek untuk versi Gem, Rails, dan Ruby Anda. Sini saya menggunakan Ruby versi 2.2.1, kemudian Rails versi 4.25, dan untuk Gem versi 2.4.6. Untuk melihat cara instalasi Ruby, Rails, dan Gem, silahkan lihat di part 1. Dan kita akan mencoba untuk instalasi web aplikasi pertama kita. Oke. Yang pertama dilakukan adalah saya biasanya membuat folder terlebih dahulu untuk memudahkan manajemen folder nantinya. Kemudian di sini untuk instalasi Rails, web aplikasi Rails, kita mengetikkan Rails spasi new dan path di mana akan kita install. Di sini saya menggunakan folder di my app. Dan ini kalau untuk di Mac kita tinggal tarik saja ke terminal, maka secara otomatis path akan muncul. Kemudian kita ketik enter. Di sini bisa kita lihat file sudah dibuat, ya. Dan di sini kita disuruh untuk melakukan running bundle install. Di sini biasanya instalasi untuk beberapa vendor seperti SEL dan lain sebagainya, karena di sini secara otomatis ketika kita mengetikkan Rails new maka akan menginstal vendor dan juga beberapa cek untuk vendor yang belum terinstall. Baik, kita bisa mengecek apakah ini sudah bisa dijalankan atau belum. Dengan kita akan mencoba untuk membuat running server secara otomatis pada Ruby ini. Pada Rails kita bisa mengetikkan Rails server untuk merunning server lokal pada laptop kita. Seperti halnya kita menginstal virtual server seperti MAM, XM, atau lain sebagainya. Nah, di sini Ruby memberikan, Rails memberikan satu semacam all-in-one. Kita tidak perlu menginstal virtual server aplikasi yang lainnya. Kita cukup mengetikkan Rails spasi server untuk membuat suatu server seperti halnya server Apache. Baik, kita akan coba. Dalam mengetikkan Rails server ini bisa kita menggunakan dua cara. Yang pertama, kita mengetikkan Rails spasi server, atau kita bisa mengetikkan Rails spasi S saja. Namun perlu diingat ketika kita mengetikkan ketika kita menjalankan server ini, kita juga perlu diperhatikan dengan kita sudah masuk kepada path di folder Rails kita yang telah kita install tadi. Baik, kita akan coba. Kita ketikkan Rails spasi server, kita ketikkan enter.
Baik. Ya, seperti ini contohnya apabila kita belum masuk pada path aplikasi web yang kita akan kita jalankan, dia akan menjalankan seperti ini. Karena aplikasi path di sini tidak ditemukan adanya web aplikasi Rails. Untuk itu, kita perlu masuk ke direktori path kita, direktori aplikasi web Rails kita dengan mengetikkan cd. Di sini kita cukup menarik seperti halnya tadi instalasi Rails. Baik. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori my app ya. Di sini karena saya membuat foldernya my app. Dan kita bisa langsung menjalankan server kita. Kita ketikkan Rails spasi server. Maka di sini akan menjalankan. Untuk error di sini ini tidak kita hiraukan, ini hanya masalah permission pada user kita, namun ini masih tetap kita jalankan dengan kita melihat status bahwasanya server sudah siap dijalankan seperti yang ada di sini. Baik, untuk default portnya itu Rails menggunakan port 3000. Kan kita coba, kita buka Chrome, kita ketikkan http localhost, kemudian kita masukkan port dengan titik 2. Karena tadi kita menggunakan port 3000, kita ketikkan 3000. Dan yang akan terjadi adalah seperti ini. Ini menunjukkan Anda sudah menginstal Rails secara betul. Dan apa yang terjadi pada terminal setelah kita buka ini, maka secara otomatis status yang dijalankan ketika kita buka dashboard, maka di sini juga akan terrecord activity-nya. Dan juga memproses apa, yang di render itu file di mana, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menghentikan server, kita dapat menggunakan shortcut control dan kemudian kita tetap tahan kontrolnya dan kita ketikkan pencet tombol C, maka server akan otomatis berhenti. Dan apabila kita refresh pada localhost port 3000 ini, maka web tidak akan bisa dibuka. Nah, untuk sebagai kasusnya, tentunya kita cukup malas apabila kita mengetikkan port, karena port 3000 ini bukan merupakan port standar untuk WebSocket. Nah, WebSocket sendiri menggunakan port 80. Artinya, ketika kita sudah menggunakan port 80, kita tidak perlu mengetikkan port secara custom seperti ini. Karena port 80 adalah port default dan port itu tidak perlu kita ketikkan seperti ini. Nah, bagaimana cara menjalankan port 80 pada server Rails? Kita bisa mengetikkan Rails spasi S atau tadi server sama saja, kemudian spasi main P, kemudian kita ketikkan spasi 80. Kita ingin menggunakan port 80. Kita ketikkan enter. Baik, kita bisa lihat di sini ternyata tidak bisa dijalankan karena kita malah kembali ke user lagi. Baik, bisa kita lihat di sini errornya ya, permission deny untuk beberapa file Ruby di sini. Ya, untuk itu kita bisa menjalankan sebagai user. Kita bisa ketikkan rvm tanpa spasi, ketikkan sudo, kemudian spasi Rails,
kemudian S yaitu server, spasi, min P, kita berikan port pada 80. Kemudian kita ketikkan enter. Nah, di sini kita perlu mengetikkan password user kita, kemudian kita ketikkan enter. Ya, kemudian status bisa kita lihat di sini menjalankan pada port 80. Kemudian kita bisa cek pada browser kita. Tentunya apabila kita menggunakan port 80, port 3000 ini tidak akan bisa kita pakai karena bukan port yang kita gunakan. Oke, untuk port 80 kita cukup matikan localhost saja seperti ini. Kemudian kita ketikkan enter. Maka kita tidak perlu mengetikkan port di sini. Baik, seperti kita lihat statusnya. Baik, untuk part 2 ini instalasi Rails cukup sekian. Dan selamat berjumpa pada di hari selanjutnya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel RubyGo ID. Dan selamat mencoba. Terima kasih.